Halo kamu yang sedang rebahan, terima kasih sudah nyempetin waktu untuk dengerin cerita malam ini. Kalau hari ini terasa panjang, kalau badan dan pikiranmu lagi capek, aku harap suaraku bisa nemenin kamu dengan tenang. Pelan-pelan nemenin kamu istirahat, kayak teman lama yang datang tanpa banyak tanya. Judul cerita malam ini adalah Cahaya yang Menunggu Jawaban. Kalau kamu suka cerita kayak gini, yang lembut, tenang, dan penuh perasaan, boleh banget klik subscribe atau like ya, supaya nanti aku bisa terus nemenin kamu malam demi malam, sampai mata kamu pelan-pelan terpejam. Sekarang ayo kita jalan pelan-pelan ke Skotlandia tahun 1880-an, ke tempat paling sepi di ujung dunia, tempat di mana laut bicara lewat angin dan cahaya menunggu seseorang yang tak pernah datang. Angin di pesisir barat Skotlandia tak pernah benar-benar tidur. Ia datang dan pergi dengan napas panjang, mengusap dinding mercusuar tua yang berdiri sendiri di atas tebing batu. Bentuk bangunannya kokoh, tapi dalam diamnya menyimpan suara-suara kecil, kayu lantai yang berderak, pintu yang berdecit, dan bunyi lembut pena yang menari di atas kertas tua. Adalah lelaki bernama Alasdair, penjaga mercusuar itu. Setiap pagi sebelum matahari muncul, ia turun perlahan dari tempat tidurnya yang sempit, membuka jendela kecil dan menatap laut yang masih kelabu. Langit di sini tak pernah terburu-buru jadi biru, dan kabut seperti enggan pergi terlalu cepat. Sambil menghirup napas dalam-dalam, ia mengisi setel air dan menyalakan api kecil di tungku batu untuk merebus kopi hitam yang sederhana. Kopi itu tidak manis, tapi aromanya hangat dan cukup untuk membuat pagi terasa punya tujuan. Alasdair biasanya duduk di kursi kayu dekat jendela, satu-satunya tempat yang kena cahaya matahari paling dulu, walau hanya sedikit. Ia minum perlahan, memandangi burung-burung laut yang terbang rendah, dan sesekali pikirannya melayang ke nama yang ia tulis di surat kemarin. Setiap malam sebelum tugasnya menyalakan lentera besar mercusuar dimulai, ia akan duduk di meja kecil di dekat rak buku usang. Di situ ia menulis surat selalu kepada orang yang sama, seseorang yang pernah berjanji datang tapi tak pernah benar-benar tiba. Seseorang yang hanya hidup di antara baris-baris tinta dan dalam ruang sunyi antara satu gelombang dan gelombang berikutnya. Ia tak pernah menyebut nama dalam suratnya, hanya kau, dan meskipun balasan tak pernah datang, ia tetap menulis dengan sabar, seolah kalimat-kalimat itu bisa menyeberangi samudera. Kadang suratnya bercerita tentang cuaca hari itu, tentang hujan yang mengetuk jendela, tentang batu-batu yang licin saat ia memeriksa tangga luar mercusuar. Kadang ia hanya menulis satu paragraf tentang burung camar yang hinggap di tiang kayu dan diam cukup lama. Hari-hari Alasdair berjalan lambat, tapi tidak pernah kosong. Ada ritme yang lembut di sana, membelah kayu untuk api,
memoles kaca lentera, mencatat arah angin, dan menyusun surat-surat dalam kotak kayu kecil yang selalu terkunci. Ia tidak banyak bicara, karena tak ada yang perlu dijelaskan kepada laut. Laut tahu cara mendengar, walau tak pernah membalas. Kadang-kadang saat malam sangat tenang dan hanya terdengar suara gelombang, ia menyalakan lilin kecil dan duduk di dekat perapian. Ia akan membuka salah satu surat lama yang tak pernah terkirim dan membacanya pelan-pelan, seolah kata-kata itu bisa menghangatkan udara. Lalu saat lentera di puncak mercusuar mulai menyala, ia tahu cahaya itu bukan hanya untuk kapal yang lewat, tapi juga untuk satu hati yang entah di mana, yang mungkin atau mungkin tidak sedang menunggu cahaya yang sama. Angin terus berhembus menyentuh batu-batu tua dengan sabar, dan mercusuar itu tetap berdiri menjaga malam dari kegelapan yang terlalu pekat. Di dalamnya ada satu jiwa yang terus menulis dan satu cahaya yang menunggu jawaban. Angin malam di luar masih setia bersiul, menyisir dinding mercusuar yang lembab dan tua. Cahayanya berputar lambat dari puncak bangunan, menyentuh laut yang pekat dan tak bersuara. Di dalam api kecil masih menyala di perapian, bergerak lembut seolah tahu bahwa malam belum selesai. Alasdair duduk di kursinya yang lama, masih dengan surat terakhir di tangan, tinta belum sepenuhnya kering. Ia tak terburu-buru menaruh pena. Menulis baginya bukan tugas, tapi semacam ritual, cara melepas sisa-sisa rindu yang tak pernah habis. Cara memberi arti pada hari-hari yang terasa sama. Surat itu akan ia lipat hati-hati, ditiup pelan agar kering sempurna, lalu dimasukkan ke dalam kotak kayu kecil yang terkunci di bawah lantai. Satu surat lagi untuk seseorang yang belum pernah datang. Saat malam benar-benar dalam, Alasdair naik ke ranjang sempitnya di loteng atas, tempat kasur tipis menyerap dingin batu. Selimut wol yang telah bertahun-tahun menemaninya, ia tarik sampai ke dagu. Bantal bersihnya dan harum sabunnya baru ia cuci 2 hari lalu ketika langit cerah. Ia memejamkan mata, membiarkan suara angin dan deru ombak jadi pengantar tidur. Kadang dalam mimpinya ia mendengar langkah kaki mendekati pintu, tapi ketika terbangun hanya kesunyian yang menyambutnya. Pagi datang dengan malu-malu, membawa kabut tebal yang melingkupi seluruh daratan. Alasdair turun perlahan, kakinya menginjak anak tangga yang dingin dan sedikit basah karena embun. Ia membuka jendela dapur sedikit saja, cukup agar udara segera masuk, tapi tak terlalu lebar agar angin tak merobek tirai tipis di samping meja. Ketel air ia isi kembali, lalu ia nyalakan tungku. Api kecil mulai menyala dan aroma kopi pahit mulai memenuhi ruangan, bercampur dengan bau laut yang selalu ada. Di dinding ada kalender kecil yang ia buat sendiri. Tiap pagi, ia menandai satu kotak dengan arang halus, bukan untuk menghitung hari, tapi lebih sebagai pengingat bahwa waktu terus berjalan, bahwa meski dunia di luar terasa tak berubah,
ia sendiri tetap hidup, tetap menjaga cahaya. Dan mungkin, hanya mungkin, seseorang di kejauhan juga sedang menghitung hari yang sama. Kadang ia berjalan keluar, menyusuri batu-batu di pinggir tebing, menapaki jalan setapak yang hanya ia sendiri yang tahu. Batu-batu itu licin dan tertutup lumut, tapi langkah alas daerah yang selalu pasti. Ia membawa termos kecil berisi kopi dan duduk di ujung tebing, menatap laut luas yang seperti tak pernah habis. Di sana, ia tak berkata apa-apa. Ia hanya diam, tapi pikirannya mengalir pelan, seperti arus bawah yang tak terlihat. Saat kembali ke dalam, ia akan membuka selalu satu laci kecil di ruang tempat. Di dalamnya tersimpan benda-benda kecil yang hanya bermakna baginya. Sebuah pita biru yang mulai pudar warnanya, kerang pipih dari pantai, dan secarik kertas dengan tulisan tangan selain miliknya, satu-satunya yang tersisa. Ia tak pernah membaca ulang tulisan itu, cukup melihatnya saja sudah cukup. Sudah cukup untuk membuat hati terasa penuh dan kosong secara bersamaan. Menjelang siang, ia membersihkan kaca lentera dengan kain kering. Gerakannya perlahan, penuh perhatian, seolah ia sedang menyentuh sesuatu yang rapuh. Ia tahu bahwa lentera itu tak hanya menerangi laut. Ia menerangi bagian-bagian dirinya yang mungkin tak bisa ia jelaskan. Dan saat cahaya itu memantul ke ombak yang bergelombang, ada harapan kecil bahwa seseorang entah di mana mungkin melihat sinarnya. Waktu berjalan tanpa tergesa, tak ada jam dinding, hanya irama dari cahaya dan bayangan. Alas dair menyiapkan makan malam sederhana, sup kentang, roti keras yang ia celupkan agar lembut. Ia duduk kembali di meja kayunya, di bawah lampu gantung kecil yang semarak. Pena, kertas, dan tinta selalu tersedia. Dan seperti kemarin dan hari-hari sebelumnya, ia mulai menulis lagi. Dengan tangan tenang dan hati yang masih menunggu, di luar langit mulai gelap kembali. Kabut malam turun seperti selimut tipis yang menyelimuti mercusuar dan semua yang ada di dalamnya. Angin menghembus jendela dengan suara lembut, seolah berkata bahwa malam ini sama seperti malam-malam sebelumnya. Tenang, dingin, dan setia. Dan di dalam mercusuar yang menyala di ujung dunia, seseorang masih menjaga cahaya dan terus menulis kepada yang tak pernah datang. Malam ini datang tanpa suara. Langit di atas mercusuar seperti kain beludru gelap yang dibentangkan luas, dan bintang-bintang tak terlalu tergesa untuk muncul. Angin masih lewat, tapi tak membawa dingin yang tajam. Hanya hembusan lembut seperti nafas lama yang dikeluarkan dengan tenang. Dalam bangunan tua itu, cahaya lilin menyala pelan, tak berkelip terlalu keras. Alas dair duduk di kursi kayunya,
tangan bersedekap, sementara suara kayu di perapian mengecil jadi desir halus. Hari ini pun selesai tanpa kejutan. Tak ada kapal yang lewat, tak ada nama baru yang datang. Ia tidak menulis surat malam ini, bukan karena kehabisan kata, tapi karena hatinya sedang cukup diam, seperti laut yang sedang tidak punya ombak. Di meja kecil, kertas dan pena tetap terbuka, tapi ia hanya menatap tanpa bergerak. Di luar jendela, lentera mercusuar terus berputar perlahan, mengirimkan cahayanya ke laut yang hitam dan jauh. Ada sesuatu yang menenangkan dari rutinitas itu, bahwa meski segalanya bisa berubah, saya itu tetap setia menyala. Waktu berjalan seperti air yang sangat tenang. Tak terasa malam sudah melewati tengahnya. Alasdair berdiri pelan, punggungnya sedikit kaku, dan ia mematikan lilin satu persatu, menyisakan hanya satu di dekat ranjang, cukup untuk menerangi bayangan dirinya di dinding. Ia menggantungkan mantelnya, lalu menarik selimut ke atas dada. Langit masih kelabu gelap, tapi di kejauhan terdengar burung laut bersuara sekali, seperti ucapan selamat malam yang hanya diucapkan setengah. Bantalnya masih wangi sabun, dan lantai kayu di bawah tempat tidurnya masih hangat dari pijakan yang tadi. Ia menarik nafas pelan, membiarkan tubuhnya tenggelam lebih dalam ke dalam kasur. Kenangan malam itu bukan kenangan besar, hanya hal-hal kecil, suara api yang redup, bau garam dari dinding batu, dan rasa tahu bahwa ia sudah melakukan yang perlu dilakukan. Tak lebih, tak kurang, dan itu cukup. Dalam gelap yang lembut itu, pikirannya berjalan pelan, bukan ke masa lalu, bukan ke masa depan. Hanya diam di sini, di antara nafas dan nafas, di antara degung lentera suara angin dari sela-sela jendela. Seolah dunia mengecil sampai hanya tinggal satu ruangan dan satu hati yang beristirahat di dalamnya. Tak ada yang perlu ditunggu malam ini. Tak ada langkah kaki yang mendekat. Tak ada pintu yang terbuka, tapi juga tak ada kehilangan. Yang ada hanya waktu yang berjalan perlahan, dan tubuh yang akhirnya merasa cukup letih untuk tidur. Dan tidur, seperti halnya menulis surat, kadang juga sebuah cara untuk percaya. Alasdair menutup mata, dan suara mercusuar perlahan menyatu dengan mimpi yang datang tanpa bentuk. Cahayanya tetap menyala di atas tebing, tapi di bawahnya semua telah tenang. Tak ada kata terakhir, tak ada perpisahan, hanya jeda yang panjang dan hangat. Dan kamu pun boleh ikut diam bersama malam. Boleh lepasin semua yang masih kamu bawa hari ini. Lelah, gelisahnya, bahkan rindu yang belum selesai, tak perlu diselesaikan malam ini. Karena malam ini cukup
begini saja. Cahaya itu masih menyala di ujung dunia yang sepi, menjaga kamu dari jauh sampai kamu benar-benar tertidur. Dan cerita ini ikut diam, menutup matanya bersamaku.